Ya. Sama ini nanti mau dia apa? Screenshotnya mau dia. Baik, Pak. Kalau bisa langsung aja di WA ke saya, Mudi. Oke, kita lanjutkan. Ya, di persiapan lelang itu ada permohonan, ya, ada kegiatan permohonan, kemudian ada kegiatan penetapan waktu pelaksanaan lelang, kemudian ada penyiapan SKPT, surat keterangan pendaftaran tanah atau surat keterangan tanah atau surat keterangan lain, ya. Ini tergantung dari jenis objeknya nih yang dilelang seperti apa. Nanti kita juga akan bahas pembatalan sebelum lelang, ada juga pembatalan sebelum lelang, kemudian ada jaminan penawaran lelang, kemudian ada nilai limit, kemudian ada pengumuman lelang, ya. Itu di persiapan lelang. Ini kita bagi dua ya di materinya. Minggu depan mungkin nanti akan masuk ke pengumuman lelang sama jaminan, ya, pembayaran jaminan. Bagaimana cara pembayaran jaminan, pengembalian uang jaminannya seperti itu. Nah, setelah persiapan lelang ada proses lelang. Proses lelang tentu pengajuan penawaran, ya, dari pengajuan penawaran, kemudian bagaimana penetapan pembeli, ya, penetapan pembeli. Kemudian kegiatan setelah lelang, ya, setelah lelang atau pasca lelang, pembayaran dan penyetoran. Nanti di situ ada kita belajar biaya lelang, PNBP, berapa untuk eksekusi, berapa untuk non eksekusi. Kemudian kita akan bahas terkait dengan penyerahan dokumen kepemilikan seperti itu. Oke. Saya lupa ya, saya belum kirim slide ya ke Dede ya. Oke, slide-nya sudah saya kirim ya ke grup ya. Kira ada yang mau download silakan. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, permohonan lelang. Jadi kita masuk ke permohonan lelang. Jadi permohonan lelang itu harus diajukan secara tertulis ya, tidak bisa lisan. Jadi kalau tertulis tentu bisa kita buktikan ya, ada dokumennya seperti itu. Harus kemudian permohonan ini harus diajukan dengan dokumen, disertai dengan dokumen-dokumen. Itu sudah kita pelajari. Itu sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Jadi ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus, dan khusus ketika diajukan ketika permohonan lelang, dan khusus diajukan ketika akan dilaksanakannya lelang. Ya, permohonan khusus pelaksanaan lelang. Itu. Nah, adik-adik, dokumen ini, ya, permohonan ini diajukan. Permohonan itu diajukan bisa melalui aplikasi lelang ya, secara online, tetapi bisa juga secara fisik ya, secara fisik. Secara fisik itu bisa diantar langsung ke kantor pelayanan PKN Negara dan Lelang, ke KPKNL, nanti diajukan, dimasukkan ke APT namanya. APT itu adalah anjungan
areal pelayanan terpadu, bukan anjungan ya, areal pelayanan terpadu. Jadi di istilahnya di CS-nya lah di KPKNL ya. Kemudian bisa juga melalui jasa pengiriman dokumen. Jasa pengiriman dokumen, apakah itu pos, apakah itu bisa melalui JNE ya, seperti itu. Sebenarnya slide ini sudah pernah saya sampaikan ya ketika kita akan ujian ya, saya takut ini atau keluar kan waktu itu. Ya. Kemudian adik-adik, jika permohonan tadi diajukan melalui aplikasi lelang, ya lelang Go ID, melalui permohonan online, dan dokumen persyaratan yang telah dokumen persyaratan itu juga kita ajukan secara online dan sudah harus terverifikasi secara digital, ya. Dan harus terverifikasi secara digital. Nah, aslinya ya walaupun surat secara digital disampaikan, tetapi aslinya Bapak Ibu sekalian itu tetap ditunggu di KPKNL ya. Nah, 14 hari setelah disampaikan versi digitalnya, yang aslinya, yang fisiknya itu harus diterima KPKNL ya, 14 hari sejak dinyatakan lengkap. Seperti itu. Jadi memang kenapa harus kita terima aslinya? Karena nanti dokumen-dokumen asli ini nanti akan disatukan dengan risalah lelang ya. Dan jadi namanya minuta risalah lelang ya. Dan itu yang disebut dengan minuta risalah lelang. Jadi minuta risalah lelang ini adalah risalah lelang dan lampiran-lampirannya seperti itu. Karena memang peraturan perundangan saat ini masih mengharuskan kita membuat ya, risalah lelang itu dalam bentuk hard copy seperti itu. Ya. Nah, karena memang ini adalah produk pejabat umum dan di Undang-Undang ITE, kalau misalnya dia dalam bentuk akta, ya itu masih harus dalam bentuk fisik seperti itu. Jadi masih harus dalam bentuk kertas seperti itu ya, paper base ya. Meskipun di Direktorat Lelang di DJKN aplikasi ini sebenarnya sudah elektronik semua ya. Jadi teman-teman di KPKNL itu sudah membuat risalah lelang secara digital sebenarnya ya. Kemudian dokumen-dokumen ini pun sudah bisa kita buat dalam bentuk digital. Cuma nanti permasalahannya yang mengharuskan ada beberapa dokumen itu dengan tanda tangan basah. Ini yang belum bisa kita akomodir untuk full elektronik semuanya. Nah, ini sebenarnya sudah masuk ke dalam usulan ya peraturan perundangan bahwa ini risalah lelang ini kalau bisa dalam bentuk elektronik ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Terkait dengan dokumen ya yang diajukan secara digital. Kemudian ada beberapa jenis lelang, ini harus memberi kontribusi ke kas negara dalam bentuk bea permohonan lelang. Jadi saat ini tidak semua permohonan lelang kita pungut bea lelangnya. Kita pungut bea lelang untuk permohonannya. Kenapa? Karena ada beberapa jenis lelang memang adalah bagian dari suatu proses law enforcement seperti itu. Nah, satu sisi. Yang sisi berikutnya adalah memang lelang itu adalah untuk untuk recovery keuangan negara seperti itu. Nah, di satu sisi lelang juga berfungsi sebagai fungsinya sebagai fungsi budgeter ya, menerima
mencari penerimaan negara seperti itu, ya. Jadi satu sisi fungsi publik, satu sisi fungsi budgeter. Jadi saat ini belum semuanya bisa kita kenakan. Jadi yang fungsi kental fungsi publiknya kayak sitaan, benda rampasan seperti itu belum dikenakan. Tetapi yang terkait dengan perbankan, ya, terkait dengan kepailitan itu sudah kita pungut biayanya. Ya. Contohnya adalah lelang eksekusi pasal 6 Undang-Undang Harta Guna, lelang eksekusi pengadilan dan lelang eksekusi harta pailit seperti itu ya. Jadi hanya ini saja ya Bapak Ibu sekalian, eksekusi pengadilan. Oke. Nah mungkin nanti kalau lihat dari soal dari slide ini mungkin adik-adik sudah bisa nih melihat kira-kira soal apa nanti yang mungkin keluar ya dari slide ini. Ya. Sebenarnya kan sudah bisa dari awal sih sebenarnya kita nebak-nebak ya. Cara pengajuan permohonan ada berapa bentuk. Berikut adalah cara pengajuan permohonan lelang seperti itu kan. Kemudian yang dikenakan biaya permohonan lelang apa aja seperti itu. Nah, tadi kan sudah biaya permohonan, surat permohonan, kan tertulis ya serta dokumen persyaratan. Ya, dokumen persyaratannya ya tadi ya, umum, khusus ya, ada khususnya juga ada 2. Oke. Kita lanjutkan. Nah, permohonan yang masuk tadi ya Bapak Ibu sekalian, tujuannya adalah untuk dapat dilaksanakan lelang. Ya. Jadi untuk dapat dilaksanakan lelang tentu harus ditetapkan ya hari dan tanggalnya, Bapak Ibu sekalian. Ditetapkan hari dan tanggalnya. Bagaimana cara prosedurnya? Nah, prosedurnya adalah tadi penjual mengajukan permohonan secara tertulis kepada KPKNL, kemudian di KPKNL itu berkas dokumen tadi diteliti, diverifikasi, ya lengkap atau tidak. Ya. Mungkin untuk verifikasi pertama adalah terkait dengan checklistnya ya, apakah surat penunjukan pejabat penjualnya ada, apakah nilai limitnya ada, apakah jumlah uang jaminannya juga ada, kemudian apakah dokumen-dokumen persyaratan khususnya ada ya. Jadi istilahnya dari sisi scanning ya, tidak mendalam. Yang penting dokumennya lengkap dulu, Bapak Ibu adik-adik ya. Nah, dari sisi pemeriksaan tadi, bukan biasanya ya, di tim verifikasi itu mempunyai checklist yang disebut dengan HPKB, hasil pemeriksaan kelengkapan berkas. Ya, dia nanti di checklist ya. Jadi ada datanya, ada checklistnya. Contoh foto ada, cek ya. Kemudian kalau misalnya tunjukkan pejabat penjual ternyata tidak ada, coret, berarti kurangkan seperti itu ya. Nah, kalau dia kurang dikembalikan. Ya. Bukan dikembalikan maksudnya, dibuat surat ke pemohon atau ke penjual ya, Bapak Ibu sekalian adik-adik ya, bahwa dokumennya kurang. Apa yang kurang? Ya, disebutkan kekurangan dokumennya apa, seperti itu. Tapi kalau dia lengkap, nah dokumen ini nanti akan masuk ke pejabat lelang. Pejabat lelang. Ini proses yang ada di KPKNL ya, adik-adik ya. Jadi dari kepala kantor akan turun ke pejabat lelang. Nah, pejabat lelang inilah yang akan nanti meneliti secara mendalam ya subjek dan objek dokumen lelang tadi. Ya. Tadi di awal kan ada dokumen kepemilikan misalnya.
ya, ada dokumen kepemilikan. Ternyata ketika diperiksa lebih dalam lagi oleh pejabat lelang, ternyata SHGB-nya habis jangka waktunya, misalnya. Nah, itu kan berarti tidak memenuhi ketentuan ya, adik-adik sekalian. Kemudian atau pemohonnya tidak sesuai dengan kewenangannya. Nah, itu nanti dikembalikan juga ya. Tapi dari pejabat lelang ke kepala kantor membuat surat ke pemohon ada kekurangan. Tetapi ketika sudah lengkap, maka nanti langsung ditetapkan hari tanggalnya, kemudian siapa pejabat lelangnya, kemudian jika diperlukan ada asisten lelangnya, ya. Kemudian bila diperlukan lagi ada pemandu lelangnya, seperti itu. Kemudian surat tugas. Oke. Nah, ketika ini sudah selesai ya, tentu harus lelang ya, jadwal lelang sudah ada. Nah, pejabat lelang nanti koordinasi dengan pemohon terkait dengan dokumen-dokumen yang harus diajukan untuk pelaksanaan lelang, dokumen-dokumen khusus pelaksanaan lelangnya, seperti itu. Nah, ini nanti disampaikan sebelum dilaksanakannya lelang. Bagaimana kalau permohonan lelang tadi menggunakan jasa pralelang atau pasca lelang dari balai lelang ya. Jadi ya. Oke. Nah, untuk kondisi seperti ini dalam hal penjual atau pemilik barang yang akan menggunakan jasa pralelang atau bisa juga pasca lelang dari belelang ya, apakah itu lelang eksekusi dan lelang non eksekusi wajib, dalam surat permohonan lelang harus disebutkan nama belelang yang digunakan jasanya. Oke. Kemudian dalam hal permohonan lelang diajukan kepada balai lelang, diajukan kepada balai lelang, pemimpin balai lelang nanti yang membuat surat permohonannya ke KPKNL ya, atau pejabat lelang kelas 2 dengan surat pengantar untuk meminta penetapan jadwal pelaksanaan lelang, seperti itu. Jadi kalau diajukannya ke balai lelang, ya nanti balai lelang yang buat surat ke KPKNL. Tetapi kalau ke KPKNL tapi dia pakai jasa pralelang atau pasca lelang, itu disebutkan nama balai lelangnya. Ya, jasa pralelang ini adalah contohnya adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi suatu barang. Jadi kalau untuk kendaraan, contohnya ya mungkin harus dibersihkan dulu ya, diperbaikin apanya, bodinya misalnya. Kemudian ada komponen atau yang rusak mungkin diganti seperti itu, sehingga kendaraan nanti yang akan dilelang ini nilai ekonomisnya tinggi ya. Dan ketika akan dijual harganya juga naik gitu ya, tinggi dan mengalami kenaikan yang signifikan seperti itu ya. Tapi kalau terkait dengan jasa pasca lelangnya biasanya terkait dengan sistem dokumennya, apakah nanti pengurusan balik nama ya, ataukah proses ya penyampaian asetnya ya, seperti itu, atau nanti pengantaran seperti itu ya, bisa macam-macam sih sebenarnya. Oke. Nah, itu yang dijelaskan tadi adalah untuk yang sifatnya konvensional. Bagaimana untuk yang online? Jadi sekalian ya, jadi permohonannya bisa online, tadi disebutkan.
Ini lewat aplikasi ya, Lelang Go ID. Jadi penjual ini mengajukan lelang secara tertulis ya, tetap secara tertulis, tapi melalui aplikasi ya, yang disediakan oleh kantor pusat. Ya ini Lelang Go ID ya, yang disediakan oleh kantor pusat adalah Lelang Go ID dengan dokumen ya, diupload ya dokumen-dokumennya yang tadi sifatnya umum dan dokumen khusus yang permohonan lelang. Kemudian ketika sudah disampaikan, dibuat tanda terimanya. Oke, tentu untuk pertama kali tentu harus register dulu ya pemohon atau penjualnya. Kemudian surat permohonan lelang tadi dicetak tanpa mencetak lampirannya. Nah, lampirannya tadi itu diverifikasi by system, dilihat by system. Ya, apakah lengkap atau tidak? Ya, misalnya kalau tidak lengkap ya tentu dibuat surat permohonan kelengkapan dokumen. Tapi ketika sudah lengkap ya diproses ya. Tapi dengan catatan kita tunggu 14 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap. Lengkap ya kita sampaikan ke pemohonnya sudah lengkap dan dia dalam jangka waktu 14 hari dia harus sudah menyampaikan dokumen fisiknya. Ya. Dan setelah itu ya tentu nanti pejabat lelangnya meneliti legalitas formal ya subjek dan objek lelang serta dokumen persyaratan lelang lainnya melalui aplikasi juga, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika aslinya sudah dapat ya tentu dokumen aslinya juga akan dicocokkan seperti itu. Dicocokkan antara asli dengan yang digital. Nah, ini yang dokumen sudah pernah kita pelajari juga. Penegasan lagi, jangan sampai lupa. Ada surat permohonan, ada dokumen umum, dokumen khusus permohonan lelang, dan khusus pelaksanaan lelang. Nah, ini yang penting, Bapak adik-adik sekalian, di pekerjaannya pejabat lelang. Jadi dia harus memastikan legalitas formal subjek dan objek lelang. Jadi subjeknya sudah sesuai, objeknya juga sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku seperti itu. Ya. Nah, dokumen persyaratan lelang yang berupa fotokopi itu harus dilegalisir. Jadi ada yang asli, ada yang fotokopi. Itu kalau sertifikat hak tanggungan, sertifikat hak milik tentu tidak bisa bentuknya asli ya, asli tetap dipegang oleh pemohon atau penjual. Tapi jika disampaikan kepada KPKN, ya KPKN nanti yang akan memegang dokumennya. Tapi biasanya terutama yang di hak tanggungan, yang asli itu dipegang oleh penjual seperti itu. Nah, kalau kita terima dari bentuknya fotokopi itu harus ada legalisirnya. Ya, ya. Oke. Kemudian ya tadi kelengkapannya tentu juga selain kelengkapan legalitas formal subjek objek lelang ya. Lengkap dan sesuai dengan legalitas. Ya. Bisa saja lengkap, tetapi ada yang sudah tidak berlaku lagi atau tidak berwenang diajukan. Misalnya. Nah, apabila dokumennya sudah lengkap ya, dan sesuai dengan legalitas subjek dan objeknya, KPKNL ataupun nanti pejabat lelang kelas 2 itu tidak boleh menolak ya, permohonan lelang. Dia tidak boleh menolak permohonan lelang. Jadi harus dilaksanakan. Nah, ketika KPKNL ataupun pejabat lelang menolak, padahal sudah lengkap ya, berarti bisa dilakukan, bisa digugat ya, bisa diklaim, komplain, kenapa kok ditolak seperti itu. Oke, hari, tanggal sudah ditetapkan, pejabat lelang sudah ditetapkan. Ya. Tapi waktunya kapan?
tadi sudah dijelaskan bahwa penetapan waktu itu ditetapkan oleh kepala KPKNL ya. Tapi kalau untuk pejabat dalam kelas 2, pejabat dalam kelas 2 yang menetapkan KPKNL. Waktunya adalah di hari ya, pada hari dan jam kerja KPKNL. Seperti itu. Jadi di jam kerja, di hari kerja. Hari kerjanya kita Senin sampai Jumat. Jam kerjanya kita dari jam 7:30 sampai jam 17.00, jam 5. Apakah semuanya harus di hari kerja dan jam kerja kantor? Ya. Apakah ada pengecualian, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian? Ya. Ada pengecualian, dan ini harus diberitahukan kepada kantor wilayah setempat. Itu untuk barang-barang ataupun lelang. Ya, contohnya adalah lelang eksekusi pasal 45 KUHP. Ya, atau non eksekusi wajib BMN atas barang yang mudah rusak atau busuk. Ya, jadi kadang-kadang kan di pasal 45 KUHP itu memang karakteristiknya adalah barang-barangnya cepat rusak, cepat busuk ya. Ikan contohnya, mungkin ada penangkapan illegal fishing, atau juga kayu ya. Memang kayu ini ada debatable ya. Kadang-kadang kayu ada memang dari jenisnya memang cepat rusak. Tapi ada kayu semakin lama dia semakin kuat seperti itu. Ada juga kayu yang masuk air itu malah lebih kuat seperti itu ya, ada seperti itu. Tapi secara aturan itu dimungkinkan untuk dilakukan lelang di luar jadwal jam kantor ya, jam kantor dan hari kerja seperti itu. Dan itu harus diajukan 1 hari sebelum lelang disampaikan. Hanya memberitahukan saja, tidak diminta persetujuan, cuma hanya diberitahukan saja. Atau bisa juga lelang non eksekusi sukarela. Jadi non eksekusi sukarelanya agak lebih bebas ya, karena memang itu opsional ya. Jadi pemohon itu meminta misalnya di hari Minggu atau hari Sabtu ya, biar mungkin ya harapannya adalah pembeli atau peminat lebih banyak seperti itu. Atau bisa juga dia mengadakan lelangnya dalam bentuk bazar ya. Ada acara pengumpulan orang-orang ya. Nah, kemudian hari Sabtu adalah hari Minggu adalah waktu yang paling ideal untuk melaksanakan transaksi lelang eksekusi sukarela. Atau di penyampaian kepada kanwil ya 1 kali sebelum pelaksanaan lelang yang pertama ya. Ini untuk lelang terjadwal khusus ya. Kita sudah bahas ya lelang terjadwal khusus. Oke. Nah, pemberitahuannya ini ada administrasinya. Mungkin sudah, oke, kita skip saja, nanti teman-teman bisa baca ya. Jangan lupa baca PMK 213-nya ya, jangan sampai nggak dibaca. Jadi untuk melengkapi pengetahuan adik-adik ya, selain modul tolong juga dibaca PMK 213. Ya. Mungkin atau ada yang lewat atau ada yang tidak tersampaikan, kira-kira seperti itu. Nah, itu tadi terkait dengan waktu. Ini terkait dengan nilai limit. Nilai limit sudah kita bahas ya di beberapa minggu sebelumnya ya, dan kita tegaskan lagi ketika akan UTS ya. Mungkin nanti ketika akan UAS mungkin nanti akan saya angkat lagi nih ya untuk mengingatkan teman-teman. Nah, nilai limitnya adalah syarat ya. Dari setiap pelaksanaan itu ada syarat, nilai limit adalah syarat lelang, pelaksanaan lelang. Ya. Kecuali nanti lelang non eksekusi sukarela barang bergerak bisa tanpa nilai limit. Bisa ada, tapi biasanya ada nilai limit tapi tidak disampaikan. Ya. Karena itu adalah batas
penjual menyatakan oke, atau penjual menyatakan bahwa barangnya dilepas, seperti itu. Nah, nilai limit ini juga harus dicantumkan di dalam pengumuman lelang. Ya. Kecuali nanti lelang non eksekusi karya atau barang bergerak, itu ada pengecualian. Jadi harus dicantumkan di pengumuman lelang. Disebutkan. Dulu nilai limit itu, dulu ya, beberapa tahun yang lalu, beberapa puluhan lah ya, 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, nilai limit ini sifatnya rahasia, adik-adik. Jadi yang dapat nilai limit ini biasanya itu sudah punya kartu truf nih terhadap lelang. Jadi dia tahu dia nilai limit ya, dia akan nawar sesuai dengan nilai limit tadi, atau biasanya sedikit di atas nilai limit, seperti itu. Ya, karena pada saat itu lelang masih, kalau tidak ada nilai limit, peserta tuh apa ya, kayak blank gitu, tidak tahu nih harganya berapa. Dia hanya menebak-nebak saja. Tapi ketika kebijakan nilai limit disampaikan, calon ataupun peserta lelang itu sudah bisa menakar harganya berapa dia harus menawar. Ya. Kemudian nilai limit ini ditetapkan atau kewenangannya adalah dari penjual, ya, adik-adik. Jadi nanti dari nilai limit mungkin ada beberapa soal, ya bisa aja nanti siapa yang menetapkan nilai limit, seperti itu ya. Apa yang dimaksud dengan nilai limit, seperti itu kan. Jadi apa ya, kira-kira soal itu kan sudah Bapak Ibu adik-adik bisa tebak-tebak lah di awal-awal, seperti itu. Nanti ketika membaca atau menghafal materi, ya mungkin juga sudah kira-kira dari slide ini ataupun dari kalimat ini kira-kira soal yang akan muncul apa, seperti itu kan. Sudah antisipasi sebelum sebelum ujian. Kemudian besaran nilai limit. Besaran nilai limit ya. Ini nilai limit untuk lelang eksekusi pasal 6, jaminan fidusia, gadai, dan harta pailit. Ya. Ini paling tinggi. Ini ada batas kontrol atas dan batas kontrol bawahnya ya. Ya. Itu sama dengan nilai pasar. Jadi nggak boleh lewat dari nilai pasar. Nah, paling rendah harus sama dengan nilai likuidasi. Jadi nilai pelepasan itu berapa? Harus sama dengan nilai likuidasi. Nah, ini ketentuan ini baru di PMK 213 dimunculkan. Baru di PMK yang tahun 2020 dimunculkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi lelang TAP ya, tidak ada peminat ya, tidak ada penawaran. Kenapa? Ya bisa jadi harganya terlampau tinggi, adik-adik sekalian. Ya, biasanya kalau di pihak perbankan itu dia akan melakukan lelang eksekusi hak tanggungan itu biasanya 3 kali untuk satu objek biasanya. Ya. Kenapa? Biasanya untuk harga pertama dia akan tes water. Ya. Dia akan coba di harga pasar. Dulu biasanya di atas harga pasar. Ya, kalau laku ya alhamdulillah. Tapi biasanya ini tidak laku. Kemudian dia di lelang kedua dia turunkan di bawah harga pasar, tapi tidak sampai dengan nilai likuidasi harga pasar. Ya, kalau laku ya alhamdulillah, tapi kalau nggak laku ya ada lelang berikutnya. Nah, di lelang ketiga biasanya dia pakai nilai likuidasi, nilai yang paling rendah. Nah, itu baru. Ini biasanya laku di sini karena emang harganya sesuai, harganya lebih murah. Ya. Yang jadi banyak lakunya itu di likuidasi atau ya kedua adalah di harga yang lelang kedua. Oke. Kalau untuk lelang ulang ya nilai limit dapat diubah oleh penjual. Jadi bisa dilakukan penurunan lelang ulang. Kalau dulu lelang ulang ya harga limit tetap, nilai limitnya tetap seperti itu. Nah, saya sudah sampaikan, mungkin kita ulang lagi untuk
untuk mengingatkan aja. Dasar penetapan nilai limit itu adalah penilaian dilakukan oleh penilai KJPP ya, atau penilai pemerintah. Itu ada laporan penilaiannya. Kemudian bisa juga berdasarkan taksiran ya, taksiran itu dilakukan oleh institusi pemohon. Kemudian khusus untuk lelang non eksekusi sukarela bisa dilakukan dengan perkiraan sendiri ya. Nah, masalahnya nanti kalau ketika dia jual tanah nih, ya, untuk penentuan BPHTB-nya, jadi ternyata harga jualnya di bawah NJOP, mana yang dipakai? Apakah harga lelangnya atau NJOP? Ya. Ya, kalau misalnya harga lelangnya lebih bawah dari NJOP, nah maka nanti yang dipakai adalah NJOP. Tapi kalau harga lelang lebih tinggi dari NJOP, dasar perhitungan BPHTB-nya nanti adalah harga lelang. Nanti di minggu keberapa ya? Nanti kita akan ketemu di cara perhitungan BPHTB. Ya. Di sini juga nanti teman-teman bisa guessing ya, bisa lihatlah kira-kira potensi soalnya seperti apa, seperti itu. Nah, nilai limit ya, itu tadi ada 3 bentuknya. Yang taksiran sendiri dari hasil penilaian sendiri itu kan hanya dalam non eksekusi sukarela, tapi juga bisa dari taksiran. Tapi ada kondisi tertentu di mana nilai limit ini wajib menggunakan penilaian, ya, wajib menggunakan penilaian. Kondisinya seperti apa, atau untuk lelang-lelang seperti apa yang harus pakai penilaian, ya, harus wajib dilakukan penilaian. Pertama adalah lelang eksekusi pasal 6 Undang-Undang Tanggungan, fidusia, gadai, harta pilot, ya, dengan nilai limit di paling sedikit 5 miliar ya, berarti di atas 5 miliar ya, seperti itu, di atas 5 miliar. Jadi 5 miliar ke atas, seperti itu ya. Jadi kalau paling sedikit 5 miliar berarti 5 miliar ke atas. Atau ya, kondisinya bank nanti akan jadi pembeli. Ya. Jadi bank yang kreditur ya, maksudnya bank sebagai kreditur ya, akan menjadi peserta lelang untuk pasal 6 fidusia dan lelang eksekusi gadai. Jadi AIDA ya. Ya, seperti itu ya, yang menggunakan akta rekoman. Nah, aset itu, tanah yang mau dilelang itu harus dinilai seperti itu, karena memang bank sudah mengetahui, karena memang sejak awal dia nanti akan beli nih, oke, dinilai, harus pakai penilaian. Kemudian lelang eksekusi pasal 6 Undang-Undang Tanggungan yang pemegang hak tanggungannya perorangan ya. Ini khusus untuk yang pemegang hak tanggungannya perorangan. Nah, ini sebenarnya jarang sekali ya. Pemegang hak tanggungan biasanya perbankan seperti itu, atau lembaga keuangan. Atau objek lelang berupa saham untuk lelang eksekusi dan lelang non eksekusi wajib. Jadi ketika ada objeknya saham harus dilakukan penilaian. Oke. Nah, kita masuk ke laporan penilaian atau penaksiran ya, untuk lelang eksekusi, laporan hasil penilaian atau penaksiran dilampirkan sebagai dokumen persyaratan. Jadi dilampirkan ya sebagai dokumen persyaratan. Masa berlakunya 12 bulan. Ya. Kalau lewat dari 12 bulan ditolak permohonannya. Ya. Lewat dari 12 bulan ditolak. Tapi bisa saja kurang dari 12 bulan. Kenapa? Kondisinya seperti apa? Karena memang ada perubahan. Apa itu kondisi fisik ya, atau ada perkembangan di sekitarnya. Mungkin dulunya tidak ada pembangunan jalan misalnya. Ada terlihat tiba-tiba ada pembangunan jalan infrastruktur. Aksesnya lebih gampang, lebih mudah.
Untuk kepentingan penjual sih sebenarnya ya lakukan lelang ulang, penilaian ulang sekalian ya. Seperti itu. Tapi kepentingannya ada di penjual ya. Biasanya dia akan melakukan penilaian ulang. Karena pada perubahan kondisi yang signifikan, ya, tadi sudah. Kemudian masa berlaku laporan penilaian atau penafsiran untuk lelang BMN, BMD, ya, ini nanti mengikuti ketentuan di bidang pengelolaan BMN atau BMD. Ada di sekalian. Gitu. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada. Izin Pak. Ya, silakan. Saya izin bertanya Pak terkait tadi kan kata Bapak untuk dokumen yang telah lengkap dan dilegalisasi itu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana tindak lanjut tentang dokumen yang sudah lengkap dan telah dilegalisasi namun sudah tidak berlaku lagi gitu Pak. Oke, ya. Berarti kan sudah lengkap ya. Tadi Mardika ya. Sudah lengkap, tetapi kan ternyata tidak berlaku lagi kan. Berarti legalitas formalnya tidak terpenuhi, Mardika. Jadi kalau dia sudah lengkap, tetapi tidak memenuhi legalitas formalnya, ya tentu harus dikembalikan, ya, karena memang tidak aman, tidak layak untuk dilakukan lelang. Contoh tadi ya, SHGB sudah habis jangka waktu, tentu harus kita kembalikan. Kita kembalikan memang karena objek hak tanggungannya contohnya sudah nggak ada lagi ya, karena sudah tidak ada sebenarnya, ya, harus kita kembalikan dan dibuat suratnya seperti itu. Atau bisa aja untuk yang itu mungkin nanti ya ketika dikembalikan bisa saja nanti di pemohon atau penjual melakukan proses ya perpanjangan ke BPN seperti itu. Atau bisa saja misalnya sudah lengkap ya, ternyata pejabat penjual, ya, mungkinlah pejabat penjual setelah diteliti oleh pejabat lelangnya tidak berwenang. Bisa saja ternyata sudah diketahui yang ditunjuk sebagai pejabat penjual sudah tidak berkantor di kantor yang mengajukan permohonan lelang seperti itu. Atau bisa saja yang bersangkutan sudah pensiun misalnya, ya bisa saja. Jadi subjeknya sudah tidak terpenuhi. Ya. Jadi subjek objek tidak terpenuhi. Jadi dikembalikan, dilengkapi atau diperbaiki. Kira-kira seperti itu Mardika secara garis besarnya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi, adik-adik? Pak. Iya. Indah ya, silakan Mbak Indah. Tadi kan dijelaskan KPKNL tidak boleh menolak permohonan lelang. Nah, pertanyaan saya, itu dalam prakteknya pernah kejadian gitu Pak, KPKNL tuh menolak suatu permohonan lelang gitu Pak? Kalau, oke, lanjutin. Udah Pak. Oh udah iya. Iya, jadi gini. Kalau menolak sering ya sebenarnya, tapi penolakan itu ada dasar hukumnya ya. Menolak kenapa tadi bisa saja dokumen tidak lengkap ya, atau bisa saja tadi legalitas subjek objeknya tidak terpenuhi seperti itu. Atau bisa yang terakhir ini adalah perubahan. Jadi perubahan status perusahaan ya. Adik-adik ya. Jadi kan adik-adik ingat tuh antara lelang BUMN yang persero dan non persero itu kan ada perbedaan ya. Seperti itu. Nah, jadi ada BUMN. Jadi ini terkait dengan PNM ya, mungkin ya. Tahu nggak PNM ya? Permodalan Nasional Madani atau terkait dengan pegadaian. Jadi ada
perubahan komposisi di perusahaannya, gitu Mbak Indah. Jadi dulunya dia adalah perusahaan yang berdiri sendiri. Nah, ternyata dari dalam perkembangannya perusahaan ini mengalami perubahan komposisi di kepemilikan sahamnya. Jadi statusnya tidak lagi perusahaan yang berdiri sendiri, tetapi perusahaan yang menjadi anak ya, atau bagian dari perusahaan yang besar, perusahaan holdingnya seperti itu. Nah, itu harus clear itu dasar perusahaannya. Nah, dari proses itu ternyata kan tentu harus ada laporan ke Kemenkumham untuk pendaftaran perusahaan. Kemudian ada lagi proses RUPS, ya. Kemudian hasil rapat RUPS itu tentu harus ditetapkan, disahkan oleh notaris, ya. Nah, proses itu belum selesai. Proses itu belum selesai, nah itu ditolak. Seperti itu. Jadi untuk lelang-lelang yang diajukan oleh BUMN ini untuk sementara ditolak seperti itu. Ya, karena memang harus pastikan dulu nih subjeknya, pemohonnya. Seperti itu, ya. Gitu, Mbak Indah. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Izin, Pak. Ya, Mas Ilham. Mungkin tadi terkait yang itu ya, Pak, yang bank sebagai kreditur sekaligus sebagai pembeli ya, Pak. Itu tadi kalau tidak salah sempat disinggung sedikit. Itu yang ingin saya tanyakan kan di modul sebenarnya sudah dijelaskan Pak, kalau bank itu bisa menjadi pembelinya, tapi harus buat akta notaris dulu yang isinya itu menjelaskan kalau dia menunjuk satu pihak untuk membeli ya Pak. Terus kemudian dalam tahun menjadi kepemilikan bank secara otomatis. Nah itu kalau boleh dijelaskan Pak, secara praktik itu biasanya yang ditunjuk oleh bank itu siapa ya Pak? Kemudian apa ada alasan yang tersendiri kenapa si bank itu enggak secara langsung Pak? Saya masih kurang paham. Terima kasih. Oh ya, terkait dengan AIDA, ini sebenarnya tujuannya itu adalah untuk istilahnya likuiditas, ya, likuiditas di banknya sebenarnya. Jadi memang aset yang tadi itu, ya, jadi pertimbangannya bisa macam-macam sebenarnya. Bisa saja satu karena untuk menjaga likuiditas bank mereka, ya, untuk yang kedua juga karena berdasarkan hasil penilaian mereka, ya ternyata aset yang mau dijual ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, misalnya, ya memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Ternyata kalau dijadikan aset, dijadikan properti di banknya, mungkin akan menguntungkan, ya, karena nilai ekonomisnya tinggi. Mungkin untuk dalam jangka waktu beberapa tahun mungkin akan mengalami peningkatan yang signifikan seperti itu, ya. Jadi itu masuk nanti, ya. Apakah berarti nanti dia akan jadikan ini, dia akan berakta dokumen, dia membuat rencana untuk membeli aset tadi, ya. Nah, tapi memang secara umum kreditur itu kan tidak boleh beli barang yang dijaminkan kepada mereka kan sebenarnya. Nah, ini sebenarnya jalan tengah dari sistem hukum di Indonesia. Jadi dimungkinkan, tetapi ya tadi harus ada jeda waktu 1 tahun. Oke, dia beli, tapi dalam jangka waktu 1 tahun ini masih open nih. Jadi bisa dibeli pihak lain, ya, seperti itu. Jadi memang ada upaya untuk tetap dijual, ya, seperti itu. Nanti yang dijual ya tentu bank itu nanti yang akan memasarkannya, seperti itu. Nah itu kalau lebih condong ke likuiditasnya, ya kalau dia dijual kan nanti tentu akan dapat uang, ya. Nah itu untuk membantu likuiditasnya, perputaran uang di banknya. Jadi istilahnya ya kredit macetnya itu hilang. Sisi dari kredit macet kan kalau teman-teman mungkin yang mungkin sudah belajar juga, ya, atau yang berlatar akuntansi sudah tahu, ya. NPL ini kan borok nih sebenarnya, ya.
Jadi ketika NPL-nya di atas berapa persen, ya berarti bank tadi tidak sehat. Tapi ketika ini dibeli, tentu NPL-nya akan turun. Likuiditasnya juga dapat, walaupun nanti uangnya dari bank itu sendiri. Ya, kan nanti toh akhirnya akan dijual seperti itu. Nah, tapi kalau nggak dijual, tentu NPL tadi dia akan konversi ya dari NPL menjadi aset, ya kan? Aset tentu akan nambah neraca seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu sih, Ilham. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ya. Ada lagi adik-adik yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, kita masuk ke ini ya, surat-surat pendaftaran lah ya, surat-surat pendaftaran. Jadi sebenarnya ini adalah memastikan, tujuannya adalah memastikan bahwa aset tadi itu sudah free and clear, free and clear ya dari apa? Ya, dari sitaan misalnya. Jadi kita tahu bahwa tanah lah contohnya itu tidak disita oleh pihak lain, ya. Tidak disita oleh bank, ya, tidak disita oleh pengadilan, tidak diblokir oleh kepolisian seperti itu. Jadi memastikan bahwa aset ini free and clear, ya. Jadi ketika lelang ya aset ini free and clear tentu nanti akan melindungi pembeli yang berintikad baik, ya. Nah, kalau ini tidak dilakukan ya bisa saja nanti pembeli beli aset ternyata asetnya diblokir oleh bank, tentu nggak bisa dia ambil ya, tidak bisa dia balik nama seperti itu. Atau bisa saja ini tanahnya sudah diblokir pidana ternyata terkait dengan kasus korupsi ternyata. Ya ketika dia lelang ya tentu dia tidak bisa menguasai ya, karena tanah ini disita seperti itu ya. Nah, untuk itu tentu sebelum melaksanakan lelang penjual pemohon lelang itu melakukan pendaftaran atas objek yang akan dilelangnya. Kalau dia tanah atau satuan rumah susun itu biasanya itu ke kantor pertanahan. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu ternyata tanah ini belum disertifikatkan, ya, belum terdaftar di pertanahan seperti itu. Ya, nah itu untuk kondisi itu mungkin nanti akan ke kelurahan biasanya, pemerintah daerah ya, saya ke kelurahan seperti itu. Nah, ada juga kapal. Ya, ini sebenarnya ini untuk khusus untuk yang barang-barang ini ya, yang tidak bergerak ya, kapal. Kita nggak tahu nih kapal ini apakah ada hipotek. Misalkan kapal ada dijaminkan juga seperti itu. Nah, kalau untuk kapal kita juga harus kita harus minta surat ke Syekh Bandar terkait dengan kapal ini. Apakah dia ada pembebanan atau tidak, atau free and clear dia untuk dilakukan lelang seperti itu. Ya. Surat keterangan ini ya diajukan kepada KPKNL atau PL2, tetapi nanti yang proses ya, sebenarnya adalah pembelinya, penjual seperti itu. Ya. Nah, kalau ini tidak terbit, adik-adik sekalian, itu lelang tidak bisa dilaksanakan. Seperti itu. Ya. Ini terkait dengan dokumen. Kalau dokumen biasanya kita bicara dengan barang tidak bergerak ya. Kalau penguasaan fisik kita bicara terkait dengan barang tidak bergerak. Barang bergerak seperti itu. Ya. Oke. Ini dokumennya, ya, kira-kira ilustrasinya. Ya, sudah
kita skip saja. Nah, tadi ada waktu, ada hari, tanggal ya. Jadi, nah tempat. Di mana sih tempat pelaksanaan lelang itu? Ya. Jadi lelang itu dilaksanakan di tempat barang itu berada ya. Jadi di tempat wilayah kerja KPKNL atau di wilayah kerja pejabat lelang kelas 2. Contoh, kita mau lelang tanah yang ada di Pekanbaru. Contohnya, Pekanbaru tentu yang berwenang adalah KPKNL Pekanbaru. Ya, maka nanti lelangnya dilaksanakan di KPKNL Pekanbaru. Permohonan lelangnya diajukan di KPKNL Pekanbaru. Ya, oke, itu nggak ada masalah, gampang ya, karena ada lokasi, ada KPKNL. Nah, ada juga yang seperti ini. Contoh, mungkin yang paling gampang apa ya? Kalau di mana? Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah, kalau di Jawa Tengah sudah hampir ada semua ya. Oke lah. Kalau kayak di contoh di mana nih? Klaten ya. Ya, orang tahu ya, Klaten pasti Jogja ya. Klaten ya, daerah Klaten. Tentu lelangnya harus di KPKNL Jogja seperti itu kan. Ya. Nah, setiap KPKNL itu ada wilayah kerja itu, adik-adik ya. Jadi wilayah kerja KPKNL Jogja itu meliputi kabupaten apa saja gitu ya. Kemudian contoh yang saya ingat, saya pernah di Pekanbaru lah contohnya ya. Kalau KPKN Pekanbaru itu ada di kota Pekanbaru, ada daerah yang tempatnya seperti Pelalawan ya, Pelalawan, Bima di Pelalawan ya, Bima ya. Di Pelalawan seperti itu ya, Pangkalan Kerinci, ada yang di daerah apa, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, gitu. Ini ada wilayah kerjanya. Jadi nanti kalau ada tanah di daerah misalnya di Kabupaten Indragiri, udah ngajukan lelangnya di KPKNL Pekanbaru. Tapi kalau di Provinsi Riau itu ada 2 KPKNL tuh, ada KPKNL Dumai, ada KPKNL Pekanbaru ya. Kalau KPKNL Dumai dia bagian ke atas. Contoh di Dumai ada kemudian yang bagan Siapi Api ya, namanya Rokan Hilir ya, seperti itu ya. Atau kalau di Jawa ya, kalau di Jawa Tengah itu ada Pekalongan, KPKNL Pekalongan, ada KPKNL Tegal, ada KPKNL Purwokerto, Semarang, Jogja. Itu nanti punya wilayah kerja masing-masing. Jadi permohonannya harus berdasarkan wilayah kerjanya, tempat barang itu berada, dan diajukan ke KPKNL yang meliputi wilayah kerjanya. Tidak boleh di luar wilayah kerjanya, seperti itu. Ya. Nah, bagaimana dengan Jakarta? Adik-adik ya, Jakarta itu dia satu kota, tapi KPKNL-nya ada 5, seperti itu. Ya, beda ya dengan daerah lain. Kalau daerah lain, daerahnya banyak, KPKNL-nya 1. Tapi di Jakarta, KPKNL-nya banyak, daerahnya 1. Itu perbedaan Jakarta dengan tempat-tempat lain. Nah, kalau untuk di Jakarta, nanti pembagian wilayah kerjanya itu adalah berdasarkan bank ya, bank apa? Kalau untuk HT dia berdasarkan bank pemohon, atau kalau untuk yang barang sitaan atau barang rampasan berdasarkan kejaksaan atau berdasarkan pengadilan. Nah, ternyata di Jakarta pun ya mau tidak mau harus dibagi, tetap akan ada pembagian wilayah tapi lebih kecil ya.
Nanti pusat itu biasa di Jakarta 1. Ya, pusat Jakarta Pusat. Kemudian di Jakarta 2 itu selatan apa timur gitu ya. Jadi berdasarkan seperti itu. Tapi juga nanti dibagi berdasarkan bank. Jadi kalau Bank Mandiri itu di Jakarta 1 misalnya, kalau BNI di Jakarta 3. Jadi wilayah kerjanya berbeda untuk di Jakarta. Ya. Kalau di BMN lelang non eksekusi wajibnya misalnya, ada di KPK, ada di wilayah Makassar, ya, atau dia ada di Kabupaten Goa, ya udah KPKNL Makassar BMN-nya, ya, atau di Parepare ya ke KPKNL Parepare wilayahnya, ada kantornya di sana ya. Tapi kalau di Jakarta berbeda, adik-adik sekalian. Nah, kalau Jakarta nanti dibagi bukan berdasarkan wilayah, tetapi berdasarkan kementerian. Ya, kementeriannya di Jakarta 1 itu PU, ada BPK, jadi berdasarkan kementeriannya, bukan wilayah tempatnya. Tapi kalau barangnya tadi, walaupun dia punya BPK di kantor pusat, ya, tetapi posisi barangnya ada di Bogor, lelangnya harus di Bogor, seperti itu. Ya, mengerti nggak? Kira-kira mengerti nggak, ada deh? Bingung? Oke, jadi kalau di Jakarta dia pembagiannya bukan ya berdasarkan wilayah ada ya berdasarkan wilayah, tapi wilayahnya wilayah kota ya, Jakarta Pusat, Utara, Selatan. Tapi itu tidak seluruhnya seperti itu. Tetapi selain itu juga nanti akan dibagi berdasarkan kementerian, lembaga, berdasarkan banknya seperti itu. Ya, nanti ada di BCA, nanti harus di Jakarta mana. Tapi kalau di daerah ya berdasarkan lokasi, gitu ya. Oke, itu untuk tempat pelaksanaan. Jadi harus di wilayah kerja KPKNL-nya ya. Karena itu juga ada kaitannya dengan pejabat lelang. Ya. Tentu lelang harus melakukan lelang berdasarkan wilayah kerjanya dia kan. Tidak bisa pejabat lelang Bekasi melaksanakan lelang untuk objek barang yang ada di Bandung. Oke. Tapi tetap ada pengecualian. Ya. Ada pengecualian. Untuk lelang yang seperti apa sih? Ya. Nah, pengecualiannya ada untuk lelang kayu hasil hutan lainnya dari tangan pertama. Ya. Ini setelah mendapat persetujuan dari kantor wilayah. Beda tadi ya, ketika hari ya, hanya memberitahukan kalau ini ada persetujuan. Kemudian bisa juga untuk terkait lelang terjadwal khusus ya, dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta. Jadi khusus untuk lelang terjadwal khusus bisa agak lebih fleksibel seperti itu. Oke. Bagaimana persetujuannya, permohonannya? Ya, permohonan persetujuan pelaksanaan lelang atas barang yang berada di luar wilayah kerja KPKNL dalam kantor wilayah kerja setempat berupa non eksekusi wajib ya. Jadi memang untuk lelang kayu aja nih, non eksekusi wajib dari tangan pertama. Ya, nanti penjual mengajukan permohonan ke Kanwil, ke Kanwil. Tapi bisa juga nggak ke KPKNL permohonannya bisa. Nggak ada masalah, tapi nanti KPKNL akan meneruskan ke Kanwil karena yang membuat persetujuannya adalah Kanwil setempat. Nah, surat persetujuan ini nanti jadi lampiran nih dari persyaratan dan di minuta di sisa lelang nanti dimasukkan. Nah, pemandu lelang. Adik-adik mungkin sempat ya kita lihat video ya yang di waktu itu yang di Kristi atau di suatu ya kan di Kristi ya atau ada di lelang ya. Jadi pemandu lelang itu istilahnya dia semacam orang ya yang diberi tugas untuk memandu ya, membakar emosi peserta lelang. Ini biasanya memang dilakukan di lelang-lelang konvensional ya. Jadi ada pesertanya di depan seperti itu. Ya, jadi nanti kalau ada seperti itu biasanya yang ngomong
yang menawarkan itu pemandu lelangnya, pejabat lelangnya, di sampingnya mencatat ketika sudah sampai harga yang tertinggi baru ditetapkan sama pejabat lelang. Ya, ini biasanya untuk kondisi-kondisi tertentu. Nah, pemandu lelang ini bisa dari DJKN, bisa juga orang swasta, orang umum. Ya. Seperti itu bisa dari DJKN, bisa orang umum. Ya, pemandu lelang diberitahukan secara tertulis oleh penjual atau berlelang kepada KPKNL paling lama 3 hari sebelum pelaksanaan lelang. Ini harus ada laporan, ya, harus memberitahukan kepada KPKNL ketika balai lelang atau pejabat lelang akan memakai pemandu lelang. Ini penjual itu bisa mengajukan ke kantor pusat, bisa juga ya, kantor pusat dalam ini direktorat lelang ya, bisa ke Kanwil, bisa ke KPKNL, ke tempat kedudukan pemandu lelang tadi seperti itu ya. Oke, kemudian baru kalau dia DJKN, ya mungkin nanti dibuat surat tugas, ada penugasannya. Ini biasa untuk lelang-lelang besar, lelang-lelang spesial event seperti itu ya. Ini biasanya harus ada pemandu lelangnya, ya, kayak semacam MC-nya yang bisa bisa memancing pembeli ya, seperti itu. Oke, pemandu lelang. Dan kalau di diklat ya, di diklat pejabat lelangnya ada mata kuliahnya nih, untuk bagaimana memandu lelang, ya, bagaimana mengangkat emosi orang untuk tetap bersaing ya. Biasanya kan lelang seperti itu. Ada kalau yang konvensional ya, kita duduk sama-sama gitu kan, apalagi kita kenal. Biasanya kalau temannya lebih tinggi tentu kita tidak mau kalah sampai tinggi. Nah, kadang-kadang ya terjadi adalah harga yang tercapai itu di luar harga kewajaran. Jadi harganya terlampau tinggi. Nah, biasanya seperti itu nanti ya oke, bisa aja dia membeli, tapi bisa juga nanti terjadi one prestasi. Oke, dia ditunjuk sebagai pemenang tapi dia tidak membayar seperti itu. Ya. Makanya teman-teman kemarin yang ikut coaching klinik kan kita nggak setor uang jaminan ya. Kalau setor uang jaminan sebenarnya nggak ada masalah. Soalnya kalau setor uang jaminan, ntar uang jaminannya hilang. Oke, nggak apa-apa. Next time kalau ada coaching lagi ya. Tapi kayaknya tahun depan kalian sudah kerja deh. Ya rezeki ilham lah nih tahun ini. Oke. Next lagi mandu lelang. Oke. Ini di aturan itu, adik-adik sekalian ya, terkait dengan pejabat lelang. Jadi pejabat lelang juga manusia ya. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu ya ketika dia ditunjuk untuk melakukan penjualan, ya ditetapkan sebagai pejabat lelang. Ya, untuk kondisi tertentu tiba-tiba dia tidak bisa melaksanakan lelang. Tiba-tiba dia ada halangan seperti itu ya. Nah, ini juga diatur ya di peraturan tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Jadi bagaimana kalau ada kondisi seperti itu ya, karena memang transaksi lelang yang sudah ditetapkan oleh pejabat lelang ya sudah ditetapkan dilakukan oleh pejabat lelang, tentu transaksi ini sangat bergantung kepada person yang ditunjuk tadi, adik-adik ya. Jadi ketika dia tidak bisa melaksanakan lelang, tentu lelang tidak akan terjadi. Satu. Kedua, karena lelang tidak terjadi, tentu potensi penerimaan negara jadi terhambat, jadi tertunda seperti itu ya. Kemudian ada juga kemungkinan kerugian di penjual misalnya, ya sudah menyiapkan barang, sudah prepare untuk dilelang, ternyata tidak jadi. Berarti kalau jadi lelang itu harus disimpan, kemudian harus dilakukan lelang ulang, tentu harus ada pengumuman lagi, tentu harus ada biaya yang dikeluarkan lagi seperti itu. Nah, untuk mengatasi kondisi ini dibuat aturan tentang penggantian pejabat lelang, ya. Nah, alasannya apa?
Ya ini bisa terjadi karena dia sakit. Atau ada anggota keluarganya yang meninggal dunia. Atau tiba-tiba mendapat panggilan diklat yang tidak memungkinkan dilakukan penjadwalan ulang. Seperti itu ya. Atau juga penjabat lelang atau pejabat fungsional pelelang itu berhalangan tetap ya, sesuai dengan ketentuan berlaku. Nah, bagaimana pengajuannya? Kalau untuk usulan penggantian ya, untuk diklat yang tidak mungkin dilakukan penjadwalan ulang itu bisa 1 hari sebelumnya, 1 hari. Tapi kalau untuk urusan sakit atau anggota keluarga ada yang meninggal dunia atau tiba-tiba dia berhalangan tetap, ya berhalangan tetap bisa aja dia karena celaka tidak bisa atau cacat seperti itu kan tentu tidak bisa dia lakukan lelangnya itu pada saat sebelum pelaksanaan lelang masih bisa dilakukan penggantian. Tapi kalau untuk diklat sehari sebelumnya. Oke. Nah, ada kondisi itu tadi kondisi untuk yang di internal ya, ketika ada pejabat lelang yang bisa menggantikannya. Bagaimana untuk kondisi ketika dari suatu proses lelang ternyata terjadi kekosongan pejabat lelang. Ini terjadi ya, kekosongan atau semua pejabat lelang ada tugas pada hari itu untuk melaksanakan lelang. Tidak ada lagi untuk lelang yang melaksanakan lelang seperti itu. Nah, untuk ekstrimnya ini pernah terjadi terakhir itu di Tangerang 2 ya, KPKNL Tangerang 2. Ketika itu semua pejabat lelangnya kena COVID. Ya. Padahal lot lelang pada saat itu tinggi, banyak nih, dan harus dilelang pada saat itu kan sudah diumumkan. Ya oke, kalau belum diumumkan nggak ada masalah. Karena sudah diumumkan dan itu mengikat ya, karena sudah diumumkan itu harus dilaksanakan. Itu mau tidak mau harus dicari penggantinya dari sekalian. Karena itu tidak terjadi di Tangerang 2 ya, sempat di Jakarta 2 itu semua pejabatnya kena COVID. Ya, itu sempat. Ya. Nah, yang itu bisa diatasi kalau yang di Jakarta 2, tapi ketika di Tangerang 2 itu tidak bisa diatasi. Jadi memang semuanya. Nah, itu kebetulan pada saat itu ya di KPKN yang dekat-dekat yang satu kanwil itu juga sedang tinggi-tingginya juga dari sekalian. Jadi bisa diganti pejabat lelang dari KPKN lain ya, tapi dengan catatan dalam satu wilayah kanwil. Jadi seperti itu. Ya, tentu nanti KPKNL yang terjadi kekosongan itu meminta kepada kanwil, kanwil nanti yang meminta kepada KPKNL yang masih bisa menggantikan pejabat lelang yang kosong tadi, yang di KPKNL yang kosong tadi, kira-kira seperti itu. Ya, ini administrasinya seperti ini. Oke. 12.30. Oke. Ada pertanyaan, adik-adik? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Tunggu dulu. Oke, siap. Karena berdasarkan putusan MK Pak tahun 2019 untuk lelang fidusia itu kan diberi alternatif untuk memohon ke pengadilan. Jika tidak sepakat atas kontestasi atas hal ini, apakah permohonan ke pengadilan atas fidusia berupa pemohonan oleh kreditur atau gugatan oleh debitur, itu mana yang lebih baik, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Mana yang lebih baik sebenarnya tergantung dari tergantung dari kreditur atau debiturnya nih. Mana yang merasa haknya terlanggar ya sebenarnya ya. Jadi memang kalau misalnya dia sama-sama setuju ya kan nggak ada masalah fidusia ya. Oke, lelangnya lelang fidusia. Tapi kalau sama-sama sama-sama tidak kekeh gitu ya, itu terjadi untuk yang A ya waktu itu ya Tasya ya.
yang di soal ya. Nah, itu bisa nanti lelang gugatannya bisa diajukan oleh si debitur, bisa diajukan oleh kreditur seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya debitur biasanya satu per objek barang ya biasanya. Ya, biasanya dia kalau dia merasa dirugikan, dia yang akan mengajukan. Itu tergantung dari siapa yang dirugikan sebenarnya kalau untuk mengajukan gugatan. Nah, apakah debitur ataupun kreditur seperti itu kan? Ya bisa kreditur, bisa debitur. Kalau debitur, nah kalau debitur biasanya kalau dia motornya masih sama dia nggak akan melakukan gugatan karena fisiknya masih dia kuasai kan, seperti itu. Tapi kalau ketika tiba-tiba nanti krediturnya melakukan prestasi mengambil motornya, ya biasanya yang debiturnya nih nanti yang mengajukan gugatan seperti itu. Tetapi kalau krediturnya tidak bisa menguasai motornya, tidak bisa menguasai, biasanya nanti kreditur yang akan mengajukan gugatan. Jadi bisa kreditur, bisa debitur, ya. Nah, walaupun kreditur, walaupun debitur yang mengajukan, mereka nanti akan sama-sama ikut sebagai pihak di situ, ya. Jadi dia sama-sama sebagai pihak. Ya, kalau misalnya yang mengajukannya adalah si kreditur, tentu kreditur sebagai penggugat dan tergugat nanti adalah debitur. Kira-kira begitu, Tasya. Ya, tetap nanti akan keluarnya adalah putusan pengadilan seperti itu. Ya, mungkin begitu. Tergantung nanti kepentingannya nih, mana yang lebih menginginkan, yang lebih dirugikan, kira-kira seperti itu ya. Biasanya kalau gugatan karena ada yang dirugikan ya, seperti itu. Biasanya kalau dia dirampas motornya, padahal dia iya, ya biasanya kalau dia dirampas motornya, sedangkan dia tidak ada kesepakatan, biasanya begitu nanti. Tetapi kalau kreditur tidak mampu menguasai motornya, biasanya kreditur yang kira-kira seperti itu, Tasya. Ya. Terima kasih, Oke. Pak. Sama-sama. Ada lagi? Ada Edi? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Andito. Soal tempat untuk lelang tadi, Pak. Itu menurut lokasi barangnya atau surat yang keterangan yang ada di pada surat kepemilikan, Pak. Misal di surat kepemilikan itu di Solo, tapi barangnya di Jakarta, nanti lelangnya gimana, Pak? Ya. Kalau untuk barang bergerak, dia berdasarkan dokumen. Ya, gitu ya. Tetapi kalau dia barang tidak bergerak, itu dia pakai berdasarkan lokasi fisiknya berada. Oke. Jadi kalau tanah, tentu dia tidak akan pindah-pindah tuh. Ya. Sertifikat di sertifikat nomor 139 Sidoarjo, ya berarti di Sidoarjo. Jadi nanti di KPN Sidoarjo seperti itu. Tapi dan tidak bisa dilelang di KPKNL Malang misalnya, itu seperti itu. Nah, kalau dia kendaraan ini berbeda. Nah, bisa saja kendaraan yang platnya B itu ada di Padang, ya. Bisa saja kendaraan yang platnya B itu ada di Medan. Ya. Ini terutama untuk lelang-lelang non eksekusi wajib ya. Biasanya kan ada pengadaan pusat, dibeli di Jakarta, di drop ke daerah, tapi tidak dibalik nama, ya bertahun-tahun. Ketika dia mau dihapuskan, platnya tidak berubah seperti itu. Jadi ya kalau dia barang tidak bergerak ya berdasarkan posisi terakhirnya di mana, kira-kira di situ Andito, ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau lelang hak tagih, posisinya ya di mana posisi yang tepat untuk mengajukan permohonan lelang hak tagih? Ya. Hak tagih nih, dia tidak, ini
barang uncountable ya, barang tidak berwujud. Di mana? Ya, kalau barang tidak berwujud ya tentu pendaftarannya di mana. Tentu kalau misalnya hak tagih tentu di mana perikatannya dilakukan. Ya. Ibu sekalian, biasanya kalau perikatan itu dilakukan di tempat debitur berada ya, atau di tempat debitur berada, atau bisa juga di tempat debitur berada. Tapi biasanya tempat di mana perikatannya dibuat ya, itu untuk hak tagih. Seperti itu. Kalau yang lainnya sudah clear ya, bergerak tidak bergerak seperti itu. Oke. Kalau BUMN bisa saja countable atau uncountable aset ya. Tapi kan kalau di BUMN kan kita lihat pendaftarannya di mana ya, simaknya ada di mana seperti itu. Di daftar asetnya kan ada di kementerian mana, di satker mana seperti itu ya. Oke. Ada lagi adik-adik yang mau bertanya? Tidak ada, kita lanjutkan ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pembatalan lelang. Ada juga ya pertanyaan ya, seperti tadi kemarin di soal ya. Kalau pesertanya 1 orang, apakah lelang lanjut atau tidak? Ataukah dibatalkan atau lanjut atau tidak, seperti itu ya. Oke. Kalau dulu adik-adik sekalian di aturan sebelumnya, 2 PMK sebelumnya lah kayaknya, itu minimal itu 2. Jadi lelang itu kalau misalnya kurang dari 2 orang, lelang itu tidak bisa dilaksanakan, ya, dibatalkan. Tapi PMK terakhir di PMK 27 ya sebelumnya dan PMK sekarang itu minimal 1 orang. Jadi 1 orang pun lelang itu bisa jalan, tidak boleh dibatalkan. Ya, 1 orang pun lelang itu bisa jalan. Dan prosesnya seperti lelang biasa, dia mengajukan penawaran seperti itu. Dia mengajukan penawaran, dibuat risalah lelangnya. Setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah lelangnya. Tidak ada lelang yang tidak dibuat risalah lelangnya, kecuali lelang tadi batal. Kecuali lelang tadi batal. Jangankan 1 orang, tidak ada peminatnya pun, lelang itu tetap dianggap berjalan. Ya. Tidak ada penawaran, tetap dibuat risalah lelangnya. Namanya risalah lelang TAP. Tidak ada penawaran seperti itu. Ya. Teman-teman banyak sih yang jawab dibatalkan. Banyak sih yang jawab dibatalkan. Ada yang lebih banyak sih yang diteruskan. Tetapi tambahan di belakangnya itu yang kadang-kadang yang buat kacau, yang jawaban yang di depan tuh, ya tidak ada yang bilang dibatalkan, tapi langsung ditetapkan. Dibatalkan tidak dibuat risalah lelang, ya. Jadi setiap pelaksanaan lelang itu harus ada risalah lelangnya, harus ada berita acaranya, harus ada akta autentiknya seperti itu. Ingat ya, seperti itu ya. Jadi tidak ada proses lelang yang tidak dibuat risalah lelang. Oke. Ya, kemudian ada pelunasan, ya oke, kalau ada pelunasan ya dibatalkan. Permohonan dari penjual, umumnya teman-teman sudah jawab sudah benar. Ya, tetapi yang 1 orang tadi, 1 orang lelang terbatal, tetap jalan seperti itu. Oke, ya itu soal yang kemarin ya guys. Oke, kita masuk ke pembatalan sebelum lelang. Saya pembatalnya ada 2 sih. Pembatalan sebelum lelang, pembatalan pada saat pelaksanaan lelang, seperti itu. Ada 2. Tapi nanti pembahasannya kita gabungkan aja di sini. Ya. Jadi pembatalan sebelum lelang itu bisa terjadi atas permintaan penjual. Bisa terjadi karena penetapan atau putusan lembaga peradilan. Ya. Apakah itu bentuknya penetapan, ataukah itu bentuknya putusan selah, atau bisa juga berupa putusan akhir, atau ada hal-hal lain diatur di dalam PMK. Ya. Nah, kalau untuk pembatalan sebelum lelang,
yang diajukan penjual, ya, yang diajukan penjual biasanya ini penjual tidak mengumumkan lelang, ya. Padahal kewajiban dari mereka sebenarnya sih. Nah, ini bisa terjadi, ya, bisa juga terjadi karena lupa, tapi umumnya, ya, pada yang sekalian, ya, ini sebenarnya dari ada, ya ini ya, karena sebenarnya lelang itu sebenarnya dia bisa membaca apakah ini ada objek lelang itu ada pembeli atau tidak. Ada pembeli atau tidak. Tetapi ternyata ini tidak ada pembeli, ya, atau ada pelunasan, ya tidak diumumkan, ya. Tapi kalau misalnya perkiraan dia tidak ada pembeli, yang ngapain diumumkan? Karena pos, ya, pengumuman lelang itu pos, ya. Selama yang eksekusi kan harus di koran, itu tidak diumumkan. Atau juga karena ya tadi ada lunas. Nah, yang berikutnya adalah penjual tidak menggugah selebaran dalam situs web sesuai ketentuan. Jadi seluruh proses lelang, kecuali lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang kelas 2, ya, seluruh proses lelang meskipun dia tidak diumumkan di koran ataukah dia cukup diumumkan di selebaran, seluruh lelang itu wajib diumumkan di situs penyelenggara lelang, berarti di situsnya lelang.go.id. Jadi sebenarnya asas publisitasnya sudah lebih luas sih sebenarnya. Nah, kalau itu tidak terjadi, ya, tidak dilakukan oleh penjual, maka lelang itu dibatalkan. Ya, atau bisa juga penjual tidak hadir. Penjual tidak hadir, ya mau nggak mau dia harus buat surat untuk membatalkan lelang. Ya, kalau tidak buat surat, dia tidak mau buat surat, ya pejabat lelang yang membatalkan. Seperti itu. Ya. Atau bisa juga tadi penetapan pengadilan. Ya. Nah, kita lihat. Kita bongkar lagi, ya, atas permintaan penjual, ya. Jadi untuk kondisi ini, penjual mengajukan surat pemberitahuan pembatalan lelang serta alasannya kepada Kepala KPKNL. Ini teknisnya, ya, agak detail. Sebenarnya saya edit nih. Sebenarnya kepala kantor membuat surat ke kas lelang, kemudian ke pejabat lelang, ya, untuk mengumumkan kepada peserta lelang yang hadir pada saat itu bahwa lelang batal. Tapi kalau ada lelang yang tanpa kehadiran, ya nanti akan masukkan ke dalam SMS, dapat disampaikan melalui email, dapat disampaikan melalui telepon atau website, ya, atau di papan pengumuman KPKNL, seperti itu. Biasanya kita untuk kondisi sekarang biasanya kita di SMS, ya, di email, ya, ke peserta. Nah, bisa aja batal, tapi dia belum bayar, penjualnya belum bayar biaya lelang pendaftaran. Oke, kalau dia belum bayar, ya oke. Untuk next lelang berikutnya kita tunda, kita tolak sampai dia melakukan pembayaran, ya, pembayaran biaya lelang batalnya. Jadi tadi ada biaya lelang pendaftaran untuk 3 jenis lelang. Dan ada lagi nanti nih biaya lelang batal. Setiap batal itu ada biaya lelangnya. Ada deh sekalian. Ya. Ini untuk yang administrasi untuk penjual tidak melakukan pengumuman lelang, ya, tidak mengunggah pengumuman selebaran atau tidak dalam pelaksanaan lelang. Ya, administrasinya seperti ini. Membuat dan menandatangani surat pernyataan pembatalan lelang, ya, pejabat lelangnya. Kemudian mengumumkan kepada peserta bahwa lelang batal. Itu kemudian, ya, memastikan biaya lelang batalnya dibayar oleh pemohon. Nah, kalau dengan putusan pengadilan, ya, ini
ini berdasarkan surat ya, suratnya yang disampaikan kepada kita ya. Misalnya pejabat lelang itu harus ada hitam di atas putih ya. Jadi yang kalau memang ada putusannya, mana putusannya, dilihatin putusannya seperti itu. Ya. Jadi harus jelas seperti itu. Oke. Nah itu tadi tidak mengumumkan, kemudian tidak didaftarkan di web penyelenggara lelang, jadi tidak datang. Tapi ada juga kondisi-kondisi tertentu yang juga menjadi dasar pembatalan lelang. Bapak Ibu, adik-adik sekalian ya. Contohnya adalah tadi SKT atau SKPT ya, atau SKBG Sarusun tadi itu tidak terbit. Tidak terbit ya, padahal itu adalah syarat pelaksanaan lelang. Itu kan nanti ada di syarat khusus pelaksanaan lelang ya. Jadi kalau itu tidak terbit, tentu tidak aman ya. Tentu tidak tahu kita nih kondisi tanahnya tadi ya. Apakah ada sengketa atau tidak? Apakah tanahnya ada atau tidak ya? Ataukah jangan-jangan tanahnya sudah tidak ada atau sudah dibebaskan ya? Yang kita tidak tahu, pejabat lelang tidak tahu. Ini harus dibatalkan. SKT-nya belum ada. Kemudian bisa juga karena lelang itu SKPT-nya terbit atau SKT-nya terbit misalnya. Tetapi di situ ada catatan blokir pidana seperti itu atau sita pidana seperti itu. Dari penyidik, dari kepolisian atau dari kejaksaan. Itu bisa dibatalkan. Ya. Dari sekalian ya. Nah, kalau yang terkait dengan pidana, kadang-kadang informasi ini sudah menjadi dasar kita untuk melakukan pembatalan ya. Tentu harus tetap dengan konfirmasi. Ya. Nah, yang berikutnya adalah gugatan. Ada gugatan atas lelang tadi, ada perlawanan. Ini untuk khusus pasal 6 nih. Tetapi perlawanan atau gugatannya itu dari pihak lain. Ya, dari pihak lain dan objek gugatannya harus terkait dengan kepemilikan. Maksudnya dari pihak lain itu siapa? Adalah selain debitur, selain pemberi hak tanggungan, selain tereksekusi, ya. Atau bisa juga suami atau istri debitur atau tereksekusi yang terkait seperti itu. Itu lelang bisa dibatalkan. Ya, tapi kalau yang mengajukan gugatan adalah debitur atau suami atau istri debitur, maka lelang tetap jalan. Dari sekalian ya. Oke. Pada lelang non eksekusi sama tadi ya. Berada dalam sita pidana atau blokir atau status sita. Atau bisa juga tidak memenuhi legalitas formal subjek objek lelang. Ya. Bisa dibatalkan. Jadi tidak memenuhi legalitas subjek formal subjek dan objek lelang tadi bisa kita minta dilengkapi, memberi keterangan penjelasan, atau memang karena memang sudah tidak bisa lagi ya kita batalkan. Contoh SHGB-nya sudah habis, jangka waktunya tidak bisa diperpanjang misalnya, atau ketika ada proses perpanjangannya di pertanahan makan waktu lama ya udah kita batalkan. Oke, seperti itu. Yang berikutnya adalah penjual tidak bisa menyerahkan atau memperlihatkan dokumen asli. Ya. Pada pejabat lelang bisa dibatalkan juga. Atau pengumuman lelang yang dilaksanakan penjual tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Contohnya apa? Ya bisa aja lelangnya di surat kabar yang offline tidak sesuai misalnya. Surat kabar mingguan misalnya. Itu kan tidak boleh. Ya. Kemudian di surat kabar yang tanggalnya tidak sama misalnya, gitu. Atau bisa juga ya lokasinya bisa berbeda ya. Nanti kita akan masuk di pengumuman lelang ya. Atau bisa juga keadaan memaksa prof mayor ataupun kahar ya, bisa kita batalkan lelang.
ketika akan lelang tiba-tiba ada gempa, kebakaran atau apalah ya yang terkait dengan force majeure, atau terjadi gangguan teknis ya yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta. Ya, nanti sebenarnya ini nanti masuk ke kondisi ya ketika lelang sudah dilaksanakan sih. Nilai limit yang dicantumkan dalam pengumuman lelang tidak sesuai dengan surat penetapan nilai limit ya yang dibuat penjual. Jadi dalam surat permohonan ya, yang dicantumkan dalam surat permohonan dengan pengumuman tidak sama nilai limitnya. Oke. Kemudian uang jaminan ya. Antara pengumuman dengan permohonan beda, seperti itu sama ya, bisa dibatalkan. Nah, yang berikutnya adalah penjual tidak menguasai fisik objek lelang berupa barang yang bergerak ya, yang berwujud. Tadi untuk kendaraan lah contohnya. Ternyata dia mau lelang, tapi mobilnya dipinjam, masih dipinjam, masih disewa misalnya, ya, dan tidak dia kuasai, ya, itu bisa dibatalkan. Pejabat lelang harus membatalkan. Kenapa? Ini untuk melindungi nanti pembeli lelang yang bertikat baik. Ketika dia menang ya nggak tahu barangnya ada di mana. Apakah bisa dikuasai atau tidak. Ya. Oke, ini administrasinya dari sekalian. Nah, ini pembatalan lelang setelah lelang dimulai ya, bisa terjadi karena keadaan memaksa ya. Kalau tadi mungkin ketika belum kita buka, tiba-tiba ada keadaan force majeure. Ini ketika sudah dibuka nih, ya force majeure. Nah, bisa juga kita sedang lelang, ya, pejabat lelang sedang lelang, tiba-tiba server down itu kadang-kadang terjadi sih, Bapak Ibu adik-adik sekalian. Kan sekarang kita lelang sudah pakai online ya, internet ya. Tiba-tiba down itu, dan kita tunggu sampai jam 5 sampai jam kerja, ternyata tidak baik, tidak ada perbaikan, ya udah pejabat lelang membatalkan ya. Nah, atau bisa juga seperti ini kondisinya, ini sebenarnya lelangnya sudah dianggap selesai sih sebenarnya. Uang jaminan yang disetor oleh peserta lelang ini sebenarnya jarang ya, tapi terjadi, dan ini masuk ke dalam peraturan ya, kita akomodir peraturan. Jadi peserta lelang tadi, uang jaminannya yang masuk ke bank tadi ya, yang masuk ke rekening KPKNL tadi kan. Nah, ketika proses lelang dan dia ditetapkan sebagai pemenang, ternyata uang yang di rekening itu terkirim balik ke rekening pengirimnya. Ke rekening pengirimnya, seperti itu. Sehingga uang jaminannya itu tidak ada di posisi yang di bendahara. Ya, ketika kita minta dikembalikan, dia tidak kembali, tidak masuk lagi. Nah, itu bisa dibatalkan seperti itu. Ya. Oke, itu pembatalan lelang. Ini administrasinya ya, dari sekalian. Mungkin bisa untuk dibaca. Oke, udah selesai materinya. Besok kita masuk ke uang jaminan, ke pengumuman lelang. Ya. Lumayan agak banyak sih. Dan harusnya memang di pertemuan ini adalah lelang non eksekusi ya. Cuma itu kok sama dengan pertemuan kelima, jadi kayak double gitu ya. Saya sudah koordinasi dengan Pak Doni ya. Saya sampaikan yang ini ya. Memang harus teman-teman harus mengetahui. Oke. Izin, Maudi sudah kirim apanya? Screenshot ya? Iya, udah Pak. Oke. Bentar ya, teman-teman adik-adik ya. Nah, itu sebenarnya dia masuk di pasal Sitan 45. Tapi agak keganggu sedikit dengan sudah inkrah. Terganggu itu sebenarnya. Nah, sudah inkrah ya. Kalau kita bicara inkrah, dia sitaan pengadilan sih sebenarnya. Cuma seperti itu. Nah,
Tapi kalau lihat kan ditanyanya dari sisi objeknya, ya, dari sisi objeknya, ya, yang cocok ya, untuk solar, kan yang ditanya yang cocok untuk solar, ya, itu berarti adalah barang sitaan, seperti itu. Nah itu sitaan. Jadi yang cocok untuk solar itu barang sitaan, yang cocok untuk ikan itu barang sitaan, lelang sitaan, pasal 45 KUHP. Seperti itu. Dia mengganggu tuh yang diputus di belakang, yang ada kalimat sudah putus itu. Ya. Oke. Ya. Jadi nanti di apa ya, mulai di apa lagi lah untuk next ujian mungkin lebih baik lagi ya. Oke. Ada lagi? Kalau misalnya nggak ada, masih ada 8 menit lagi ya. Oke. Oke. Pernah coba ikut lelang nggak ya? Oh tadi Ihsan ya. Si Ilham ya ikut ya. Ilham waktu ikut lelang itu bagaimana prosesnya? Bisa cerita sama kita nggak? Karena saya nggak ngajar, saya sebenarnya punya rencana sih saya mau masukin materi untuk menjadi peserta lelang ya, pendaftaran sebagai peserta lelang ya. Cuma ya karena lupa, tapi juga nggak ada waktu, agak lupa kemarin ya. Sebenarnya saya mau siapin slide-nya, mungkin nanti minggu depan lah kalau misalnya nggak bisa. Mungkin bisa Ilham waktu menjadi peserta lelang di coaching klinik bisa disampaikan nggak apa yang dilakukan pertama ya sebagai peserta lelang? Ya, boleh Pak. Jadi untuk yang pertamanya itu kan itu untuk coaching kliniknya itu di skip ya Pak. Jadi langsung pelaksanaan. Jadi nggak ada store uang jaminan. Nggak ada store uang jaminan ya. Jadi kalau untuk peserta sih waktu itu kita ngebid dulu Pak di situsnya itu, terus nanti diurutin. Jadi kalau misalnya nanti hasilnya sama, kan itu nanti sebagaimana peraturan kan nanti secara lisan ya Pak. Jadi pas itu saya pas lisan itu ada 3 orang yang sama Pak kalau tidak salah. Terus kami secara lisan naik terus sampai akhirnya nggak ada yang ngebid lagi Pak. Jadi kurang lebih demikian sih Pak, karena prosesnya cuma pas pelaksanaan saja. Oke, berarti kalau nanti ada pertanyaan ketika pelaksanaan lelang yang dilakukan melalui penawaran tertulis belum tercapai nilai limit atau belum dapat ditentukan pemenangnya, maka penentuan pemenang lelang dapat dilakukan melalui apa gitu kan? Berarti sudah tahu jawabannya ya? Berarti melalui lisan seperti itu ya, karena kan pengalaman Ilham ya. Ini juga kayaknya ada pertanyaan itu ya di sini ya tadi ya kemarin ya. Oke, ya. Jadi misalnya kalau belum tercapai nilai limit, maka nanti dilakukan melalui penawaran lisan. Jadi ngebidnya lewat itu tunjuk tangan nih, 300 ada lagi seperti itu ya. Oke. Nah, kalau untuk permohonan lelang biasanya ada deh ya. Tentu kita sebelum kita ikut lelang, mungkin sih kalau mau sih lelang kecil-kecil kalau ada yang mau ikut sih, tapi nggak apa-apa kalau misalnya enggak. Nah, kita harus daftar akun dulu ya, sama dengan Shopee, sama dengan dengan Tokopedia, kita harus daftar akun dulu. Nah, kalau dilelang selain daftar ya kita juga nanti akan masukkan KTP ya,
KTP sama NPWP sekalian. KTP, NPWP juga. Nah, berikutnya adalah nomor rekening ya, nomor rekening seperti itu ya. Ya sebenarnya cuma ada KTP sama NPWP sih. Ketika jadi peserta itu akan ada nomor rekening ya yang kita tuliskan karena kan kita menyetorkan uang. Nah, akan dikembalikan ke nomor rekening tersebut seperti itu. Nah, KTP ataupun data kita itu nanti akan diverifikasi di Dukcapil apakah benar nomornya nomor atas nama PB misalnya ya. Tapi kalau misalnya enggak nanti akan ditolak seperti itu. Jadi sudah verifikasi. Jadi peserta pun sudah terverifikasi adik-adik sekalian. Seperti itu. Itu nanti untuk pendaftarannya baru bisa ikut lelang, baru bisa ikut ngebid seperti itu. Sebenarnya menarik sih. Oke. Itu untuk penawaran. Aldenil Setio. Kemarin susah ujiannya soalnya. Nil? Mana Aldenil Setio? Soalnya susah nggak kemarin? Nggak bisa dibilang susah juga, Pak. Bisa dibilang mudah. Oh gitu. Oh iya. Oke. Besok ya kalau misal ujian gini ya, coba tunjukkan effort kalian ya, usaha kalian untuk menjawab gitu loh. Ya. Jangan jangan dikosongin. Satu. Oke. Jangan juga jawab aja asal gitu loh. Atau kalian tulis tapi nggak menjawab. Jadi menjawabnya yang ditulis itu adalah soalnya gitu loh. Ya. Kalau ditulis soalnya gimana saya mau kasih nilai seperti itu ya. Ya. Jadi di pas jawaban kemarin itu ada beberapa lah yang mungkin perlu kita perbaiki lah. Ya. Tulisan ya, tolong ya tulisan ya. Yang tulisan yang agak jadi tulisan yang kayak dokter tolong diperbaikin ya biar enak kita bacanya. Ya, ada beberapa tuh saya susah sekali bacanya tuh. Ya tapi umumnya sudah bagus-bagus sih. Ya. Nah, jangan kosong seperti itu ya. Ya dan kelihatan tuh usaha kalian untuk menjawab. Untuk menjawab itu udah ketahuan tuh. Mana yang asal jawab, mana yang berusaha untuk menjawab seperti itu. Ada bisa kelihatan ya. Ya, oke. Kemudian apa lagi ya kira-kira ya, ini udah tinggal 1 menit lagi nih. Oke. Bisa kalau nggak ada ya udah next ya, kita ketemu lagi adik-adik sekalian. Nanti siapkan risalah lelangnya. Jadi risalah lelangnya tolong pindahkan ke PDF ya. Ke PDF nanti dibuat apanya. Oke. Kalau tidak ada, kita tunggu belnya berbunyi. Nilai ditunggu ya. Ditunggu serentak ya. Iya, Pak. Oke. Oke. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, oke, kita tutup, kita cukupkan. Ya, mungkin besok kita akan pengumuman lelang, uang jaminan penawaran lelang. Kemudian ada beberapa materi lah, mungkin ada tambahan. Jaga kesehatan, jadi ya, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa dibaca-baca lagi, diulang-ulang ya. Bisa karena biasa ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.
Terima kasih. Jangan lupa makan. Ya.